Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Tidurlah dengan tenang. Ketika kamu bangun, semuanya tidak akan lagi sama. Dia kemudian dengan lembut menyentuh wajah Nyonya Ya yang tampak menyedihkan saat Suke perlahan bangkit. Dia mengenakan pakaiannya dan merasakan keengganan untuk meninggalkan kediaman Nyonya Ya. Namun, sebagai raja yang tangguh dari generasi ini, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa yang dia miliki untuk mengatasi perasaannya terhadap seorang wanita? Bertindak tangguh adalah satu-satunya karir dalam hidup ini yang mampu menjadi besar. Suke menjulurkan dadanya dan berjalan keluar dari kamar Nyonya Ya dengan bangga. Pada titik ini, matahari bersinar terang di atas tanah. Rerumputan hijau dan bunga berwarna-warni bermekaran. Itu adalah hari yang baik. Suke berjalan ke pintu keluar wilayah Madam Ya dan hendak mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk berjalan melalui mantra pelindung, ketika dia mendengar dua pria sedang berbicara. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat sepasang penjaga bayi asli. Mereka berjongkok di samping pintu dan mungkin menjaganya untuk memastikan tidak ada orang yang datang atau meninggalkan area ini. Mereka juga berbicara dengan sangat keras. Kami memiliki begitu banyak masalah akhir-akhir ini. Pertama, Permaisuri Pangeran kembali untuk membalas dendam. Selanjutnya, fraksi ledakan surgawi memutuskan untuk merampok makam kekaisaran. Ini mungkin sudah direncanakan dengan matang. Apakah kamu ingat siapa yang muncul sebelum Permaisuri Pangeran melakukannya? Itu adalah Li Bai. Fraksi ledakan surgawi ini cukup besar. Semua murid mereka sangat kuat dan heroik. Namun bakat mereka sangat berguna. Setelah Kaisar memberikan keputusan untuk mencari Li Bai, dia menghilang ke udara tipis. Bahkan Permaisuri Pangeran telah menghilang. Hari ini, Zhang Qiling memasuki makam kekaisaran. Sepertinya dia yang paling kemungkinan mati juga. Itu benar. Sepertinya biaya mempermalukan Kaisar Api adalah kehilangan seorang murid dan dua lainnya mungkin telah melarikan diri ke pengasingan. Tapi hari ini adalah hari di mana Permaisuri Air akan mengunjungi kota kita. Oleh karena itu, keamanan sangat ketat di seluruh kota. Mungkin karena takut salah satu murid dari fraksi ledakan surgawi ini akan muncul hari ini dan menyebabkan masalah. Tapi itu tidak mungkin. Bahkan rakyat jelata telah diperintahkan untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Bahkan para pedagang dan orang-orang yang menjual makanan di pinggir jalan semuanya adalah penjaga kekaisaran yang menyamar. Sayang sekali. Sepertinya kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan permaisuri. Dikatakan bahwa dia cantik dan menakutkan pada saat yang sama, dengan semua keanggunan seorang permaisuri. Haha, tapi jika ada orang dari fraksi ledakan surgawi memutuskan untuk datang hari ini untuk membuat masalah, mereka hampir pasti akan terjebak dan akan sulit untuk melarikan diri. Itu pasti. Ketika itu terjadi, permaisuri harus bertindak membela negara api. Bersama dengan kaisar kita, bahkan 10 Suke tidak akan berguna. Sepasang pengawal kekaisaran berada di sampingnya sambil tertawa dan terkikik. Suke memelototi mereka sebelum berjalan melewati mereka dari belakang. Dia memiliki senyum dingin terukir di wajahnya, begitukah? 10 Suke tidak akan ada gunanya? Kamu siapa? Wajah kedua penjaga kekaisaran jatuh saat mereka berbalik dengan cepat. Suke bahkan tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia meninju keduanya tepat di wajah tanpa ragu-ragu sedetik pun. Opo? Pengawal kekaisaran ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi dan jatuh ke tanah, pingsan. Jika dia adalah seorang kultivator biasa, melakukan sesuatu seperti itu tidak mungkin. Namun, Suke telah memperoleh dua elemen berbeda dan menyalurkan keduanya hingga selesai sepenuhnya. Tubuh fisiknya sangat kuat sehingga kekuatan dari pukulan ini sangat kuat dan setara dengan mantra yang sangat kuat. Kekuatan dari pukulan ini terasa seperti dua gunung runtuh di wajah mereka. Beruntung juga bagi para penjaga ini bahwa mereka berasal dari panggung bayi asli. Jika tidak, otak mereka mungkin akan meledak. Permaisuri air atau kaisar api apa? Raja manapun yang datang, aku akan mengklaim semuanya dengan cara yang sama. Suke bertepuk tangan sekali dan memelototi sepasang penjaga yang tidak sadarkan diri dengan tegas. Saat dia hendak melangkahi tubuh mereka, dia melihat kilatan cahaya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah pantulan dari sepasang ubin perintah yang tergantung di pinggang mereka. Penjaga akan menyamar sebagai pedagang? Hehe, ini akan menyenangkan. Suke tertawa sambil melambaikan tangan di udara. Seketika,
kedua ubin perintah mereka tersedot ke telapak tangannya. Segera setelah itu, dia menyihir beberapa mantra dan mengambil seragam penjaga kekaisaran dan memakainya. Dia kemudian menggunakan energi air intinya dan membentuk ular air, mengikat mereka berdua. Dia kemudian mengangkat keduanya dan membuangnya ke ruang penyimpanan. Sebelum dia pergi, dia bahkan memutuskan untuk menambahkan pesona lain untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan menemukan mereka dan itu juga akan mencegah mereka melarikan diri. Ketika dia telah menyelesaikan semua ini, Suke mengubah penampilannya menjadi seorang pengawal kekaisaran. Ubin yang dia kenakan di pinggangnya bertuliskan, larangan. Saat dia berjalan, itu berayun dan mengenai kakinya. Namun, dia masih harus menghabiskan 20 poin lagi untuk mengubah penampilannya. Dia membeli masker kulit manusia normal dan melengkapinya. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia tidak lagi terlihat tampan atau menawan. Sebaliknya, dia mengenakan wajah yang sangat normal. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, dia menyadari bahwa di mana-mana kosong dan sunyi. Seluruh populasi rakyat jelata secara tegas dilarang meninggalkan rumah mereka. Kota kekaisaran dengan demikian tampak sangat kosong. Namun, di sepanjang jalan utama menuju kota adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalan ini sangat luas dan dipenuhi dengan suara-suara yang hidup. Lentera digantung di sepanjang sisi jalan. Ini adalah jalan besar tempat permaisuri air akan disambut. Banyak pedagang asongan dan penjaga kios menjalankan bisnis mereka seperti biasa dan mencari penjualan. Beberapa pengawal kekaisaran juga berpatroli di daerah itu. Sebagian besar orang yang hadir memiliki ekspresi kegembiraan dan keinginan di wajah mereka. Sepertinya mereka sama sekali tidak khawatir bahwa seseorang dari fraksi ledakan surgawi akan muncul. Ada sekelompok orang lain di sekitar yang memiliki ekspresi hati-hati di wajah mereka. Mereka memeriksa lingkungan mereka secara teratur, takut bahwa pembuat onar akan muncul dan mengekspos gairah mereka. Suke melihat sekelompok orang ini dan tertawa mengejek. Anjing kaisar ini benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Dia benar-benar mengumpulkan sekelompok pengawal kekaisaran dan menjadikan mereka penjaga kios dan pedagang. Aku ingin tahu teknik apa yang dia gunakan untuk menyembunyikan semua tingkat kultivasi mereka. Apakah dia menungguku muncul sebelum melompat, kejutan untukku? Suke harus mengakui bahwa ini adalah rencana yang cukup bagus. Masing-masing pedagang dan penjaga kios palsu ini semuanya adalah panggung bayi asli dan merupakan pejuang berpengalaman. Menyembunyikan tingkat kultivasi mereka dan membuat mereka tampak seperti warga sipil normal adalah rencana yang sangat bagus, karena sebagian besar pembudidaya bahkan tidak akan melirik warga sipil untuk kedua kalinya, dan tidak akan mengharapkan mereka untuk bisa bertarung. Jika sesuatu terjadi di sini, para pedagang ini akan segera beraksi. Untungnya, Suke telah melihat melalui taktik dan tersenyum bahagia. Dia mencoba mencari kesempatan untuk bergabung dengan pengawal kekaisaran lainnya. Tepat pada titik ini, salah satu pemimpin pengawal kekaisaran menoleh untuk melihat Suke dan berjalan mendekat. Dia mengerutkan kening ketika dia berbicara, "Hei, kamu. Mengapa kamu melamun? Kemarilah. Kami membutuhkan 2 orang lagi sebagai pedagang. Kamu dan aku harus memainkan peran itu. Pergi dan berpakaian." Begitu dia selesai berbicara, pemimpin itu kemudian menyerahkan tunik kasar kepada Suke. Dia kemudian menunjuk ke sebuah kios yang menjual daging babi, "Kamu harus berpura-pura menjual daging babi nanti." Persetan. Suke membuka matanya lebar-lebar seolah berkata, "Saya anak yang sangat tampan dan Anda benar-benar memberi saya posisi sebagai tukang daging?" Namun, ketika dia menyentuh wajahnya yang memiliki topeng kulit manusia, Suke kemudian berbalik dan mulai berganti pakaian. Dia mengambil pisau daging dan berjalan ke posnya. Bukan karena dia merasa topeng yang dia kenakan menyerupai tukang daging. Alasan dia mengikuti rencananya adalah karena dia ingin menemukan cara untuk bersenang-senang dengan Kaisar Api dan bermain dengan permainannya. "Kau menyamarkan pengawalmu sebagai pedagang untuk menipuku? Hehe, kalau begitu aku akan berpura-pura menjadi pedagang dan membunuhmu. Sepertinya ini rencana yang bagus." Suke sekarang menyamar sebagai tukang daging dan bersembunyi di antara kerumunan, menunggu kemunculan Kaisar Api dan mempermalukannya sekali lagi dengan rencananya sendiri. "Ayo, cepat datang, Kaisar Api bodoh. Pedang tukang dagingku semakin tidak sabar untuk mencicipi darahmu. Nenek moyang Anda juga senang Anda bertemu dengan saya bahwa mereka semua menari dalam kegembiraan." Semakin Suke memikirkan apa yang akan terjadi, semakin bersemangat dia. Ini adalah kesempatan sulit akting yang hebat. Weng,
Tepat pada titik ini, suara klakson terdengar dari gerbang kota. Semua orang menoleh untuk melihat ke seberang. Seorang Kasim sedang menunggang kuda saat dia memasuki kota. Dia memegang kendali dengan erat saat dia berteriak, kedatangan permaisuri air bersama dengan kaisar api yang agung. Ledakan. Seluruh kalvari tentara yang memancarkan aura agung dan kuat yang tak terbatas melangkah ke kota dengan menunggang kuda, kekuatan dan kekuatan mereka hampir dapat diraba. Mengikuti di belakang, di bawah perlindungan berat dari ribuan tentara bersenjata, adalah seorang wanita mengenakan jubah bordir naga biru muda. Wanita ini mengendarai pedang air terbang dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya. Dia memiliki aura bangsawan agung di sekelilingnya. Dan wajahnya menunjukkan senyum berseri-seri, seolah-olah dia adalah Dewi Bumi dan Surga dengan tingkah lakunya yang gemilang. Di bawah kemegahan yang begitu megah, ada kekuatan dan otoritas yang sangat terlihat keluar darinya. Saat pedang air di bawah kakinya meluncur, semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihatnya sekilas. Mereka semua merasa seolah-olah seluruh dunia bisa menjadi milik mereka. Diinjak-injak di bawah kakinya yang megah. Ini adalah permaisuri air, sosok terkenal dan legendaris yang dikenal di seluruh dunia kultivasi. Dia juga satu-satunya raja wanita di antara 5 negara. Memang, saat Suke menoleh untuk melihat, dia bingung. Permaisuri air? Dia permaisuri air? Persetan? Bagaimana mungkin? Suke berseru tanpa sadar. Permaisuri air yang dijaga ketat sebenarnya adalah wanita yang dia temui di atas menara jiwa. Wanita yang dia temukan sangat sulit untuk dilupakan setelah sekian lama. Mengingat kembali saat pertama kali dia bertemu dengannya di dalam menara jiwa, kesan pertamanya tentang dia adalah bahwa ini adalah wanita yang hanya bisa disetubuhi oleh dewa. Dia terlalu tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak pernah bisa dimusuhi atau marah, dia akan selalu tetap mulia dan baik hati, seperti senior yang tua dan ramah terhadap bawahannya. Dia memiliki wajah yang bisa dengan mudah menjungkir balikkan negara dan sosoknya di dunia lain membuatnya tampak seperti seorang dewi yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Ada cahaya samar di sekitar tubuhnya yang sepertinya terbuat dari elemen air. Hanya dengan melihatnya sekali saja hampir memastikan bahwa dia akan tetap tak terlupakan selamanya. Suke masih terguncang karena shock. Jika dia menebak status wanita ini saat itu, dia akan berpikir bahwa dia adalah sosok yang kuat dari lembah dupa langit, mungkin paling tua. Bagaimanapun, dia adalah dari tahap transformasi bayi. Itu sempurna normal baginya untuk memegang status yang begitu tinggi. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar akan menjadi permaisuri air yang legendaris. Kalau saja kita bertemu satu sama lain hanya sekali dalam hidup ini. Wanita yang hanya bisa disetubuhi oleh dewa sebenarnya adalah permaisuri air. Suke menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan tidak punya rencana untuk mengungkapkan identitasnya. Dia jelas dari niatnya untuk bertindak melawan Kaisar Api dan tidak akan pernah menyerah. Dan jika permaisuri air memutuskan untuk membantu Kaisar Api, dia tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan. Karena sebagai raja yang bertindak tangguh, dia harus berpegang teguh pada prinsipnya sendiri dan bertindak dengan kode yang keras. Ketika seseorang mulai bertindak keras, dia harus menyelesaikannya. Selamat datang permaisuri air, hidup permaisuri air, panjang umur. Banyak pedagang dan penjaga kios pinggir jalan, bersama dengan penjaga yang berpatroli semuanya berteriak kegirangan. Sorak-sorai mereka menusuk telinga seolah-olah bisa menembus awan dan langit. Mereka bersorak dan berteriak dari dalam hati mereka karena semua orang telah lama memuja permaisuri air yang mistis dan menebak bagaimana penampilannya. Hari ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat sendiri dan mereka semua terkejut. Saat itu, permaisuri air, Hong Yan, sangat terguncang. Riak terbentuk di hatinya, menyebabkan dia berdebar-debar. Dia di sini juga. Hatinya dipenuhi dengan keheranan. Dia akhirnya bisa merasakan kehadirannya. Tuan Muda Hua yang membuatnya terkesan dan membuatnya merasakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan pria lain. Ketika Suke melarikan diri dari menara jiwa, permaisuri air Hong Yan berhasil menempatkan jimat padanya. Meskipun Suke telah melepaskan jimat dari tubuh fisiknya, itu meninggalkan bekas padanya. Oleh karena itu segera setelah Hong Yan masuk kota kekaisaran, dia bisa merasakan keberadaan tanda ini di sekitarnya. Meskipun demikian, satu-satunya perubahan dalam ekspresinya adalah di matanya, yang menunjukkan ekspresi heran yang halus. Sisa wajahnya tetap sama saat dia mengamati kerumunan besar di depannya, berharap bisa melihatnya sekilas.
Permaisuri air yakin bahwa Tuan Muda Hua Wuke ada di dekatnya. Saat dia terus mengalir lebih dalam ke kota di sepanjang jalan lebar dan ke wajah orang-orang di sekitarnya yang terpesona, permaisuri air bisa merasakan tanda yang berdenyut menjadi semakin kuat. Ketenangan dan ketenangannya tidak pernah meninggalkannya dan dia selalu mengendalikan emosinya, namun pada titik ini, hatinya berdebar-debar. Dia dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Jika saja dia bisa bertemu dengan pemuda yang menarik itu lagi, apakah akan ada lebih banyak kegembiraan dan intrik dalam hidupnya? Saat dia melewati sepasang pedagang di kedua sisi, permaisuri air membeku di jalurnya. Segera setelah itu, bibirnya membentuk senyum manis. Dia menemukannya. Tidak jauh darinya, tepat di depan konter penjualan daging babi. Tukang daging dengan wajah normal yang memegang pisau daging, memancarkan bekas luka yang dia tanam beberapa bulan yang lalu. Hua Wuke, akhirnya aku menemukanmu. Permaisuri air tertawa histeris jauh di dalam hatinya. Meskipun wajah Suke telah berubah, permaisuri air bisa melihatnya dan melihat langsung melalui penyamarannya sekaligus. Ini karena dia bisa mengenali mata berkilau itu. Penampilan seseorang bisa diubah, tapi matanya tidak pernah bisa menipu. Karena mata adalah jendela jiwa seseorang. Permaisuri air tertawa terbahak-bahak ketika dia mengingat kata-kata yang diucapkan Suke kepadanya di Menara Jiwa. Memang, Suke telah mencoba merayunya saat itu dan telah menggunakan metode yang dia pelajari dari internet. Dia mengatakan sesuatu tentang kedua belah pihak saling menatap selama 10 detik untuk menghasilkan perasaan romantis antara satu sama lain. Kemudian, dia mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa seseorang. Dia mungkin tidak dapat mengingatnya sekarang tetapi permaisuri air dapat mengingat setiap kata yang dia katakan. Memang, setiap tindakan atau kata yang diucapkan olehnya telah terukir dalam di relung ingatannya. Pada titik ini, permaisuri air telah benar-benar berhenti bergerak, menyebabkan semua orang di sekitar merasa agak bingung saat ekspresi kecurigaan muncul di wajah mereka. Mengapa permaisuri air berhenti bergerak? Mungkinkah kita telah melakukan sesuatu yang salah? Itu tidak benar. Kami melakukan segalanya sesuai dengan instruksi Kaisar Api. Tidak ada yang salah. Menurut informasi tentang permaisuri air, dia memuja orang-orang biasa dan senang berada di dekat mereka. Ini juga berarti dia mungkin tidak keberatan dengan ini. Pedagang berada di dekatnya. Pada saat berikutnya, tindakan permaisuri air membuat semua orang terkejut. Dia benar-benar melepaskan pedang air terbangnya dan berjalan ke seorang pedagang yang berdiri di sampingnya. Dia kemudian mengambil beberapa aksesoris telinga dan melihat ke arah pengawal kekaisaran wanita yang menyamar sebagai pedagang dan bertanya, "Berapa harga untuk aksesori ini?" Petik 2. Teguk. 10. 10 koin. Aku menginginkan ini. Permaisuri air kemudian mengeluarkan 10 koin dan meletakkannya dengan lembut di atas meja sebelum membawa aksesoris itu bersamanya. Segera setelah itu, di bawah ekspresi bingung semua orang di sekitarnya, dia berjalan menuju kios berikutnya. Semua orang di sekitar bingung. Dia benar-benar membeli barang dan bahkan mengeluarkan uang untuk membelinya. Ini, beberapa kasim tua yang bertugas menyambutnya ke negara api juga terkejut dengan tindakannya. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang berani berbicara dan semuanya menjadi sunyi senyap. Mata mereka terfokus pada permaisuri air ini saat dia berpindah dari satu kios ke kios berikutnya. Suke juga tidak terlalu memperhatikan permaisuri air. Sebaliknya, dia melirik istana kekaisaran, bertanya-tanya mengapa anjing kaisar api belum muncul. Segala sesuatu di sekitarnya masih sunyi saat dia berhenti karena kaget. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa permaisuri air benar-benar berbelanja di sini. Persetan, wanita ini juga telah belajar bagaimana bersikap tegar. Suke agak senang menyadari bahwa dia bertindak keras dengan bertindak tidak biasa juga. Pada saat berikutnya, setelah permaisuri air membeli beberapa sapu tangan yang tampak normal, dia berjalan menuju kiosnya, menyebabkan Suke terkejut. "Apa yang? Saya benar-benar menjual daging babi. Mengapa Anda harus datang ke warung saya?" Suke benar-benar tidak percaya, tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh permaisuri air ini. Permaisuri air berjalan ke arahnya, wajahnya dipenuhi dengan senyum saat dia melirik beberapa potong daging di talenannya. Dia kemudian bertanya dengan lembut, "Dagingnya terlihat enak. Bagaimana bisnisnya?" "Teguk, tidak apa-apa," Suke menjawab dengan malu-malu. Dia merasa seperti dia telah melihat melalui penyamarannya dan bermain-main dengannya. "Berapa banyak daging yang kamu jual hari ini?" Permaisuri bertanya lagi. Suke menyentuh ujung hidungnya,
saya tidak berhasil membuat satu penjualan pun. Mengapa demikian? Karena kamu telah datang ke kota kekaisaran dan rakyat jelata tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka. Jawab Suke tanpa ragu-ragu. Semua orang membuka mata mereka dengan kaget. Sialan, apa yang dilakukan anak ini? Kenapa dia begitu jujur? Tetapi Permaisuri tidak peduli. Seolah-olah dia sudah mengetahuinya, dia masih memandang Suke dan tersenyum ringan. Kalau begitu, aku akan membeli 2 pound. Permaisuri air tampaknya tidak keberatan, karena dia juga mengharapkan ini. Dia memandang Suke dan tersenyum sebelum berbicara, baiklah, saya akan mengambil 2 kilogram. Tidak untuk dijual. Suke menolak secara langsung. Tidak untuk dijual. Suke menolak flatnya. Kelopak mata semua orang tiba-tiba melonjak. Ada apa dengan orang ini? Jika Sui Huang ingin membeli daging, Anda menjualnya? Mengapa Anda banyak bicara? Semua orang di sekitar merasakan kelopak mata mereka berkedut. Apa yang salah dengan orang ini? Permaisuri air ingin membeli daging, mengapa dia berbicara begitu banyak? Kenapa? Permaisuri masih memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Kenapa tidak? Permaisuri air memandangnya, jelas tertarik saat dia tertawa. Suke cemberut, berpura-pura membunuh babi, dan menjawab, karena ketika kamu tidak datang, itu 200 wen per kati. Setelah kamu datang, kamu hanya bisa menjual 20 wen per kati. Jika saya menjual 1 kati, saya akan menjualnya. Kehilangan uang 180 wen, dan Anda akan kehilangan 360 wen jika Anda menjual 2 kati, jadi sebaiknya Anda pergi dan melihat kios-kios lain. Suke menyeka mulutnya dengan lengan bajunya, bertingkah seperti tukang daging yang benar-benar kasar. Dia menjawab, karena ketika kamu tidak di sini, aku bisa menjual setiap kilogram seharga 200 koin. Ketika kamu di sini, aku hanya bisa menjualnya seharga 20 koin. Setiap kilogram yang saya jual, saya kehilangan 180 koin. Jika saya menjual 2 kilogram, saya kehilangan 360. Jadi Anda harus pergi sekarang, beli barang Anda dari kios lain. Semua orang benar-benar tercengang. Bagaimana situasinya? Mungkinkah orang ini bukan penjaga, tetapi orang biasa, yang menyelinap masuk untuk menjual daging babi? Kerumunan semua membeku kaget. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang ini bukan pengawal kekaisaran, dan sebenarnya adalah warga sipil yang mencoba untuk mendapatkan uangnya, dan berhasil menyelinap masuk ke sini? Tidak masalah, kamu bisa menjualnya dengan harga 200 yuan per kati, lanjut Permaisuri. Anda bisa menjualnya kepada saya dengan harga 200 koin per kilogram, saya akan membelinya, Permaisuri air menjelaskan. Belum. Suke menggelengkan kepalanya lagi. Itu masih tidak akan berhasil. Suke menggelengkan kepalanya lagi. Mengapa demikian? Dan kenapa begitu? Karena aku bukan penjual daging, tapi aku sebenarnya seorang penjaga. Karena aku sebenarnya bukan tukang daging yang menjual daging. Aku sebenarnya adalah pengawal kekaisaran. Hei! Semua penonton segera menghirup udara dingin, dan wajah mereka tercengang. Apakah penjaga ini gila? Dia bahkan mengatakan ini, jika Kaisar Api mengetahuinya, dia pasti akan menjagamu. Hese! Semua orang di sekitar menarik napas dalam-dalam, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apakah pengawal kekaisaran ini gila? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti ini? Jika Kaisar Api mengetahui hal ini, dia akan membantaimu. Permaisuri tidak berharap Suke begitu lugas, dia sedikit terpana, dan senyum muncul di matanya. Kalau begitu, panggil kaptenmu, dan aku akan berbicara dengannya tentang kehidupan. Permaisuri air tidak menyangka Suke akan berterus terang juga, dan terkejut dengan jawabannya. Ekspresi nakal merayap dan terlihat jelas di matanya yang berbinar. Kalau begitu, Anda harus memanggil pemimpin tim Anda ke sana. Saya ingin mendiskusikan kehidupan dengannya. Kehidupan siapa yang kamu bicarakan? Suke sedikit hampa, merasa seolah-olah dia benar-benar dikenali. Teguh, kehidupan siapa yang ingin kau bicarakan dengannya? Suke merasa agak malu saat ini, agak yakin bahwa dia telah terungkap. Bicara tentang kamu, Permaisuri menjawab dengan lembut. Diskusikan hidupmu, Permaisuri air menjawab. Mulut Suke berkedut, dan dia dikenali. Bagaimana wanita ini menebak? Bibir Suke bergetar. Memang, dia sudah ketahuan. Bagaimana dia bisa menebak ini? Segera, dia mengangkat wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Kapten menjual makanan laut. Pada titik ini, ekspresi Suke berubah tenang saat dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak mungkin. Pemimpin tim menjual makanan laut sekarang?
Bahkan permaisuri air tercengang dengan pernyataan ini. Agak jauh, pedagang yang menjual makanan laut yang memang pemimpin tim, juga bingung. Tuhanku, siapa yang saya sakiti karena ini terjadi pada saya? Mengapa saya menarik si idiot ini dan menyamarkannya sebagai pedagang? Kenapa aku begitu bodoh? Pengawal kekaisaran sangat bingung dan dia mengupas lengan bajunya sampai ke lengan bawahnya dan akan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali karena menjadi idiot. Kenapa kamu datang ke sini? Permaisuri air berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersenyum ketika dia berbicara kepadanya tanpa kata-kata menggunakan kekuatan jiwa untuk menyampaikan pesannya. Hati Suke dipenuhi dengan kecurigaan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengenalinya. Dia kemudian menjawabnya menggunakan kekuatan jiwanya juga, bagaimana kamu mengenaliku bahkan setelah aku menyamar seperti ini? Matamu, permaisuri air berbisik. Suke terkejut sebelum dia menenangkan diri dan menghela nafas. Memang, aku selalu tahu. Seseorang yang luar biasa seperti diriku akan selalu menonjol seperti kunang-kunang di malam hari. Aku akan selalu bersinar terang dan megah. Terutama mataku ini yang dalam dan misterius, dan telah memikatmu. Tidak peduli ujung dunia mana aku berakhir, kamu akan selalu bisa mengenaliku. Benarkah? Ketika permaisuri air mendengar ini, dia tertawa lembut. Ketika dia tertawa, wajahnya menjadi tegak dan menyebabkan gelombang kecantikan memancar darinya ke segala arah. Semua orang yang melihatnya tertawa terkejut. Bahkan pengawal kekaisaran wanita bingung dengan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu cantik sempurna ada di dunia ini? Kedatangan Kaisar Api? Tepat pada titik ini, suara yang tajam dan bernada tinggi terdengar dari ujung jalan. Ledakan. Segera setelah itu, gelombang energi kuat lainnya dikirim beriak keluar dengan munculnya Kaisar Api. Dia mengenakan jubah emas dan merah yang juga dipenuhi dengan sulaman naga. Dia melayang di atas awan api dan tampak sangat kagum saat aura agung yang tak terbatas keluar darinya. Ketika semua orang berbalik untuk melihatnya, mereka menahan napas dengan penuh hormat dan kekaguman. Meskipun dia telah dipermalukan berkali-kali oleh Suke dan membuatnya kehilangan muka, dia masih Kaisar Api, Raja Negara Api. Status agung dan agung ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Permaisuri air mengerutkan kening saat dia menarik senyumnya. Dia kemudian menatap Suke saat bibirnya bergerak samar, tetapi dia menyampaikan kata-katanya melalui kekuatan jiwa sekali lagi, apakah kamu dikirim ke sini oleh fraksi ledakan surgawi? Dia telah lama mendengar tentang eksploitasi sekte kuat ini saat dalam perjalanan ke negara api dan juga telah mendengar semua hal yang telah mereka lakukan di sini. Dia terkejut dan tidak pernah menyangka akan bertemu Hua Wuke di sini, di semua tempat. Namun, dia telah mengenal Hua Wuke sebelumnya dan menyadari dunia kultivasi yang dia masuki. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Hua Wuke tidak sekuat Tuan Pangeran Selir Suke. Tapi tetap saja, dia sangat mengagumi Hua Wuke dan bakatnya dan tidak ingin melihatnya terlibat di sini. Suke tidak membalasnya, wajahnya masih dipenuhi dengan senyum dingin saat matanya memancarkan niat membunuh. Pada titik ini, dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Kaisar Api tampak agak luar biasa, seperti harimau perkasa yang akan menerkam mangsanya. Setelah dia terluka parah oleh Suke, luka Kaisar Api belum sepenuhnya pulih. Selain itu, Suke telah menyerap semua esensi api dari kolam magma. Ketika dia mengetahui hal ini, dia sangat marah, mengetahui bahwa kekayaan bangsa telah habis. Oleh karena itu, dia diam-diam mengatur ritual yang akan dilakukan dan dia siap mengorbankan Nyonya Ya untuk memulihkan kemakmurannya. Namun, sangat disayangkan bahwa tadi malam, Suke telah mengambil kemurnian Nyonya Ya. Oleh karena itu, tanpa sepengetahuannya, dia telah kehilangan perlindungan dari Dewa Api. Kaisar Api masih dalam kegelapan tentang masalah ini dan wajahnya menunjukkan senyuman saat dia menerima permaisuri air. Hehe, Kaisar Anjing, aku akan membiarkanmu tersenyum untuk saat ini. Tak lama lagi, aku akan membuatmu menangis. Suke tertawa histeris di dalam hatinya. Rencananya sangat sederhana. Dia akan menunggu Kaisar Api mendekat sebelum dia menyerangnya. Suke akan menangkapnya lengah dan memukulinya hingga menjadi bubur. Dia kemudian akan menggunakan mantra untuk menangkapnya, dan bertindak keras dari awal hingga akhir. Pada titik ini, permaisuri air berbicara dalam pikirannya melalui kekuatan jiwa sekali lagi. Tolong jangan gegabah. Kaisar Api telah mengirim banyak mata-mata untuk mencari tahu lebih banyak tentang faksi ledakan surgawi untuk membalas dendam kepadamu. Jika kamu muncul sekarang, kamu akan dibantai seperti monyet dan ayam.
Dibantai seperti monyet dan ayam? Suke tertawa dingin. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan membunuh dan siapa yang akan dibunuh. Permaisuri air menggelengkan kepalanya, ada ratusan pembunuh bayaran yang menunggu di luar gerbang kota. Mereka adalah pembunuh Tiansa yang terkenal kejam dan bahkan penatua mereka datang. Dia level 8 dari tahap transformasi bayi dan dikenal sebagai pembunuh. Mereka, semuanya menunggumu untuk mengungkapkan dirimu sendiri. Oh, Kaisar Anjing bahkan menyewa Tiansa Assassins untuk datang juga? Ketika Suke mendengar ini, dia sangat gembira. Kaisar Anjing ini benar-benar licik. Dia sebenarnya menyamarkan pengawalnya sebagai pedagang dan bahkan menyewa Tiansa Assassins untuk menjebaknya. Namun Suke berpikir bahwa semua ini menjadi menyenangkan. Dia bisa bertindak keras dan bahkan mendapatkan sejumlah besar poin pengalaman dengan membunuh pembunuh ini. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia. Pembunuh tahap transformasi bayi tidak bisa diremehkan. Tapi begitu mereka kekurangan perlindungan Imperial Ki, satu Fury Lotus 3 warna yang diresapi dengan Glory Killer Blade akan bisa menghabisinya? Jangan kurang ajar dan tunggu aku di sini. Aku akan mencarimu nanti. Permaisuri air Hongyan berbicara kepadanya tanpa kata-kata saat dia melayang ke langit. Suara mendesing. Pedang air mengalir mulus di bawah kakinya dan terlihat sangat megah, sebelum dia melayang ke atas. Kaisar Api tersenyum ketika dia berseru, "Hongyan, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar Kaisar Api?" Permaisuri air tersenyum ketika dia dengan sopan membalas salam. Namun hatinya tidak hadir. Dia siap untuk menyelesaikan obrolan ringan ini sebelum kembali untuk Suke. Dia sudah merencanakan untuk meyakinkannya untuk meninggalkan fraksi ledakan surgawi dan bergabung dengan lembah dupa langit. Tepat pada titik ini, hati dan pikiran Suke berantakan. "Kakak, untuk apa kamu terbang? Jika Anda terbang untuk menemui Kaisar Api, itu berarti dia tidak akan turun. Jika dia tidak turun, bagaimana saya harus menyerangnya dan mengejutkannya? Apakah Anda tidak akan membiarkan saya bertindak keras?" Ekspresi Suke jelas saat dia membersihkan golok tukang dagingnya. Jika bukan karena fakta bahwa permaisuri air begitu cantik, dia mungkin akan melemparkan pisau ini ke arahnya. Hongyan mungkin sudah tahu apa yang terjadi, tapi dia masih bertanya. "Saya telah mengalami penghinaan selama beberapa hari terakhir." Kaisar Api menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berpura-pura seolah-olah dia tidak terlalu peduli untuk dipermalukan oleh Suke dan tampak murah hati. Permaisuri air menarik bibirnya menjadi senyum ringan tetapi tidak berbicara. Kaisar Api kemudian melanjutkan, "Kurasa aku yang harus disalahkan karena terlalu ceroboh dan membiarkannya memasuki kota. Meskipun aku berhasil membuatnya melarikan diri, aku gagal menangkapnya. Tapi jika dia berani menunjukkan dirinya di sini lagi, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Untuk ini, aku tahu." Permaisuri air menganggukkan kepalanya dengan antusias. Kaisar Api telah mengalami kemunduran yang begitu besar sehingga dia bahkan terpaksa mengundang para pembunuh Tiansa dan memanggil dewa pembunuh yang terkenal jahat dan kuat yang adalah seorang penatua. Jelas, dia yakin akan kemampuannya untuk menjatuhkan anggota fraksi ledakan surgawi jika mereka muncul. Oleh karena itu, inilah mengapa dia mencoba membujuk Suke agar tidak gegabah. Namun, Suke tidak pernah takut pada dewa pembunuh kotoran anjing ini. Begitu dia mendengar Kaisar bertindak keras, dia tidak tahan lagi. "Apa lelucon? Bahkan Raja Tangguh bertindak bisa bertindak keras, Anda memutuskan untuk melakukannya terlebih dahulu. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa saya tidak akan bisa keluar hidup-hidup?" Suara mendesing. Pada detik itu, Suke menjentikan pergelangan tangannya dan mengirim golok tukang daging terbang ke arah wajah Kaisar Api. Pedang itu membelah udara dan mengeluarkan suara mendesing yang keras. Namun, ini hanya pisau biasa dan kekuatan Kaisar Api sangat besar. Dia membekukan energinya di sekelilingnya dan berdaham. Bang! Golok itu hancur menjadi ribuan pecahan saat jatuh ke tanah. Semua orang di sekitar terdiam dan beberapa penjaga terbangun. Pada saat berikutnya, semua orang menoleh untuk melihat Suke. Wajah permaisuri air jatuh. Dia tahu bahwa ini tidak baik dan akan membuka mulutnya untuk membelanya. Namun, Kaisar Api telah mengulurkan tangannya saat gelombang tekanan yang menghancurkan keluar darinya. Dia kemudian berteriak, "Keberanian! Beraninya kamu menyerangku secara sembunyi-sembunyi. Siapa kamu? Apakah kamu baru saja bertanya siapa aku? Haha, aku ayahmu." Suke tertawa dingin saat dia menarik pagoda penjara roh. Dengan perintah sederhana di kepalanya, dia melepaskan roh ayah Kaisar Api sendiri.
Semua orang di sekitar menajamkan mata mereka untuk melihat roh dengan lebih baik, sebelum mereka mendengar suara kuadang yang keras. Roh itu terbang beberapa ratus meter ke atas ketika dihentikan dengan keras oleh rantai logam di sekitarnya dan ditarik kembali ke bawah. Mengaum, roh itu mengaumkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan yang menakutkan, wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang jahat. Pada titik ini, semua orang di sekitar bingung ketika mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Kaisar sebelumnya, ini kaisar sebelumnya, yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, bukankah kaisar sebelumnya meninggal di makam kekaisarannya? Tidak, ini adalah rohnya, roh kaisar sebelumnya. Mungkinkah kaisar sebelumnya tidak mati? Rohnya masih hidup. Pengawal kekaisaran berseru ketakutan, wajah mereka dipenuhi ekspresi bingung. Mereka semua telah melihat gambar beberapa raja yang memerintah di masa lalu dan dengan demikian sangat akrab dengan kaisar sebelumnya. Itu sebabnya begitu mereka melihat fitur-fiturnya, mereka semua bingung. Di dunia ini, tidak banyak cerita tentang alam gaib. Bagi seorang kultivator, tidak apa-apa jika tubuh fisiknya mati. Selama rohnya terus hidup, ada kemungkinan dia bisa hidup kembali melalui reinkarnasi. Semua orang di sekitar sangat curiga. Kaisar sebelumnya telah menjalani hari-hari terakhirnya yang tersisa setelah kekuatan hidupnya habis. Di bawah situasi seperti itu, baik tubuh fisik dan jiwanya akan mati. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Kaisar api juga bingung. Melihat ayahnya muncul di hadapannya, dia hampir berlutut dan berteriak, "Ayah Kaisar!" Dia berhasil mendapatkan tampilan yang bagus juga dan yakin bahwa roh ini pasti ayahnya. Permaisuri air jelas terkejut dengan ini juga. Menurut cerita yang dia dengar tentang Kaisar Api sebelumnya, dia adalah pria yang jahat dan menakutkan. Kuadan, pada titik ini, Kaisar Negara Api sebelumnya mencoba terbang ke awan sekali lagi tetapi dibatasi oleh rantai di sekeliling tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak terlalu jauh tanpa ditarik kembali dengan keras. Kerumunan kemudian bereaksi terhadap pemandangan di depan mereka dan mengerti. Kaisar Api sebelumnya telah ditangkap. Semua orang jatuh ke dalam keputusasaan dan keheningan yang memekakkan telinga. Semua mata tertuju pada Suke. Rantai berkarat yang menahan roh itu dipegang di tangan Suke. Rantai itu sangat tua dan sepertinya mengeluarkan rasa es tertentu padanya. Ketika semua orang melihat rantai itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jiwa mereka sendiri terasa sangat menakutkan hanya dengan melihat rantai. Keterlaluan, beraninya kamu, bandit kecil. Kamu berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada kaisar sebelumnya. Beri aku hidupmu. Kaisar Api jelas marah. Terlepas dari apakah kemarahan ini berasal dari kekaguman dan cinta yang dia miliki untuk ayahnya atau dari menjaga integritas kaisar sebelumnya, itu tidak masalah. Dia harus bertindak. Boom malapetaka. Api naga yang kuat dan agung meletus di udara saat melilit awan, menyerupai naga berwarna emas di langit. Itu sangat besar sehingga hampir seperti menghalangi langit dari daratan. Itu melingkar selama beberapa saat sebelum menembak langsung ke Suke. Kaisar anjing, apakah kamu sudah melupakan rasa sakitnya setelah bekas lukamu sembuh? Suke tertawa dingin saat dia mengepalkan tinjunya dan melayang ke udara, langsung ke naga api berwarna emas dengan tinjunya terulur. Seluruh udara dipenuhi dengan udara beriak, berputar di sekitar Suke. Ledakan. Bunyi keras dan tumpul bergema saat nyala api emas raksasa ditinju dan meledak dengan ganas. Tak lama, itu berkurang menjadi bara kecil saat tersebar ke langit. Kerumunan membuka mulut lebar-lebar, semuanya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Satu pukulan sudah cukup untuk menyebarkan api naga Kaisar Api? Tuhanku, siapa orang ini? Kekuatan fisiknya sangat kuat. Suara mendesing. Suke melayang di udara, saat dia menyapu ke arah Kaisar Api. Dia memegang rantai di tangan kirinya, menyeret Kaisar Api sebelumnya bersamanya dan tertawa dingin, "Kaisar anjing, aku telah menyeret ayahmu ke sini untuk menemuimu. Alih-alih menunjukkan penghargaan kepadaku, kamu benar-benar mencoba menyerangku? Betapa jahat dan keji? Itu kamu." Kaisar Api tampaknya telah mengenali Suke. Wajahnya jatuh dan dia mundur beberapa langkah ke belakang. Dia bisa mengenali Suke dari nada suaranya dan suaranya. Semua ini membuatnya tersentak dari pikirannya karena ketakutan. Suke kemudian melepas topeng kulit manusianya. Lagi pula, tidak perlu penyamaran apapun sekarang, karena akhirnya tiba saatnya untuk bertindak tegas.
Segera setelah topengnya dilepas, wajahnya yang tampan dengan fitur yang begitu fasih terungkap kepada semua orang di sekitarnya. Pengawal kekaisaran yang berdiri di samping semuanya tercengang oleh wahyu permaisuri pangeran-pangeran sebelumnya, Suke. Ya Tuhan, kenapa dia ada di sini lagi? Dia benar-benar tidak akan beristirahat sampai dia atau Kaisar Api mati. Tapi bagaimana dia bisa menyelinap ke tengah-tengah kita? Brengsek, kita telah dikhianati dan tidak ada yang menyadari ini? Cepat lindungi Kaisar Api, selamatkan roh Kaisar Api sebelumnya. Pengawal kekaisaran ini semuanya sangat setia kepada Kaisar. Ketika krisis muncul dengan sendirinya, para penjaga ini tidak takut mati dan akan bangkit untuk menghadapinya. Mereka semua terbang ke udara dan mengepung Kaisar Api. Bahkan permaisuri air yang tenang dan tenang pun bingung dengan hal ini. Dia benar-benar terkejut. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak akan pernah tahu bahwa Hua Wuke dan Suke adalah orang yang sama. Surga. Anak ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Dia bahkan berhasil menipuku. Permaisuri air sangat terkejut dengan semua yang dia saksikan. Dia sangat terkejut dengan kekuatan Suke saat ini, karena kekuatannya telah meningkat pesat sejak terakhir kali mereka bertemu di Menara Jiwa. Faktanya, itu lebih kuat 100 kali lipat. Dengan keganasan yang ditunjukkan, bahkan dia agak terguncang. Kaisar Anjing, mengapa kamu tidak berguling ke sini dan bersujud kepada orang tuamu? Suke menyeret rantai yang melekat pada pagoda penjara roh saat dia berseru. Kaisar Api sudah mundur dengan jarak yang aman dari Suke tetapi matanya tertuju pada roh yang adalah ayahnya. Memang, roh Kaisar Api sebelumnya sama dengan roh lainnya, sama sekali tidak memiliki kecerdasan dan menyerupai anjing gila. Wajahnya dipenuhi amarah saat berjuang tanpa henti, mencoba melepaskan diri dari rantai. Kerumunan mulai merasa ada yang tidak beres. Mengapa roh Kaisar sebelumnya berperilaku sangat aneh? Alis Kaisar Api juga berkerut dan kecurigaan muncul di matanya. Dia bisa yakin bahwa ini adalah roh ayahnya, tetapi roh itu bertindak sangat aneh seolah-olah itu benar-benar kehilangan semua kecerdasan. Itu masih mempertahankan kemiripannya sebelumnya. Tetapi itu bukan ayah Kaisar yang sama yang pernah dia hormati. Memikirkan hal ini, Kaisar Api kemudian menghela nafas. Sebenarnya, dia tidak ingin ayahnya Kaisar juga hidup, karena dia terlalu terbiasa memerintah dan duduk di atas tahta. Dia tidak ingin harus mematuhi siapapun atau berada di bawah kekuasaan siapapun lagi. Penipuan yang bagus, bandit. Tapi kamu benar-benar berani menciptakan ilusi roh Kaisar ayahku untuk menipu semua orang. Aku tidak akan jatuh cinta padanya. Terakhir kali, kamu berhasil melarikan diri. Kali ini, itu tidak akan terjadi lagi. Begitu Kaisar Api mengatakan ini, dia menyindir bahwa roh yang dipegang Suke adalah palsu. Karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa menghancurkan rencana Suke dan tidak dibatasi oleh citra ayahnya. Hanya dengan melakukan itu, semua orang di bawah langit tidak akan menyalahkannya karena menyakiti kedamaian ayahnya sendiri. Namun, Kaisar Api telah jatuh ke dalam rencana Suke, karena prediksinya meleset. Suke sudah lama berharap dia mengatakan ini. Dia kemudian terkekeh dan menunjuk ke pagoda penjara roh. Suara mendesing. Dengan sinar cahaya putih, bayangan hitam lain muncul dari pagoda. Demikian juga, rantai lain memanjang dari ujung pagoda. Gelombang menakutkan dari tekanan yang menghancurkan memancar keluar dan memenuhi atmosfer. Suke kemudian berbicara, bukankah kamu jahat? Bagaimana kamu bisa menyangkal ayah kaisarmu dan menyebutnya palsu? Baiklah kalau begitu, lihat ini, bagaimana kakekmu bisa palsu juga? Hese. Semua orang di sekitar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan roh baru yang baru saja muncul dan semuanya ketakutan. Kakek Kaisar Api, itu Kaisar Api sebelumnya. Kenapa dia di sini juga? Kaisar Api terkejut dengan ini dan ekspresi tidak percaya bisa terlihat tertulis di wajahnya. Permaisuri air juga membuka mulutnya dengan kaget. Pada titik ini, Suke kemudian menunjuk ke pagoda penjara roh sekali lagi. Suara mendesing. Roh ketiga muncul dari pagoda. Wajah Suke dipenuhi dengan senyuman. Kaisar Anjing, lihat, bahkan kakek buyutmu ada di sini. Cepat lihat dan beritahu aku apakah dia palsu juga? Cepat ya, ayahmu, kakekmu, dan kakek buyutmu, semuanya menunggumu datang dan bersujud pada mereka.